Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kaum di mana Rasulullah sudah menjamin akhlak mereka dalam hadisnya. Apakah yang dimaksud oleh Rasulullah ini bangsa Indonesia? Tentu aja bukan. Kaum yang dijamin akhlaknya oleh Rasulullah ini adalah bangsa Yaman. Dan disadari atau tidak, Yaman dan Anies Baswedan ini memiliki hubungan yang cukup erat. Karena kan kita tahu ya, kalau nenek moyang dari Anies Baswedan ini sesungguhnya berasal dari Yaman. Mau tahu setinggi apa Rasulullah memuliakan akhlak dari orang-orang Yaman ini? Bersama saya Yusuf, selamat datang di channel Saiful Zaman. Kita harus akui kalau Indonesia ini merupakan sebuah negara dengan penduduk muslim terbanyak di seluruh dunia. Akan tetapi, dewasa ini kita melihat sendiri bagaimana akhlak muslimin di Indonesia ini mengalami degradasi dari waktu ke waktu. Seakan-akan agama hanyalah sebuah tulisan agama .2 di dalam KTP. Hanya sekedar status administratif yang tidak bermakna sama sekali. Beredar sebuah foto yang diduga berasal dari Yaman, di mana ada sebuah mobil. Nah, di belakang mobil ini ada tulisan, "Berhentikan aku jika kau membutuhkan pengobatan." Apa yang kita lihat di foto tersebut sebenarnya sejalan dengan hadis Nabi yang berbunyi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang kaum yang kalian, maksudnya para sahabat, akan merasa minder jika membandingkan amalan kalian dengan amalan mereka. Apakah mereka kaum dari kaum Quraisy ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Bukan, mereka adalah penduduk Yaman, jawab Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Abi Asyim disohihkan oleh Imam Muqbil Al-Wadi'i. Tidak hanya satu hadis, ada hadis selanjutnya yang berbunyi, penduduk negeri Yaman telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman. Fikih ada pada Yaman. Dan hikmah ada pada Yaman. Hadis riwayat Imam Ahmad dinilai sahih oleh Al-Albani. Hampir seluruh rakyat jelata di Indonesia sudah mengetahui kalau nenek moyang Anies Baswedan ini merupakan kaum Yaman. Dan perkara Anies Baswedan nenek moyangnya dari Yaman, ini seringkali dijadikan kalimat perundungan oleh para buzzer RP kepada Anies Baswedan. Alasannya, karena Anies Baswedan ini memiliki nenek moyang dari Yaman dan bukan orang Indonesia asli, mereka khawatir kalau nantinya Anies Baswedan akan menanamkan nilai-nilai yang dimiliki oleh nenek moyangnya di dalam tubuh pemerintahan Indonesia. Ya, buzzer RP dan sebangsanya ya pasti jelaslah panik ya. Tapi buat kita sebagai rakyat jelata ya justru ini bagus. Bayangkan saja jika Anies Baswedan benar-benar akan menanamkan nilai-nilai yang dimiliki oleh nenek moyangnya di dalam tubuh pemerintahan Indonesia, maka secara tidak langsung bangsa Indonesia ini sedang ditanamkan nilai-nilai akhlak yang membuat para sahabat Rasulullah SAW merasa minder. Kita tahulah bagaimana kualitas akhlak dari para sahabat Rasulullah SAW. Best of the best, generasi Muslim terbaik, iya kan? Jadi kita kan semua sudah tahu kalau kita memang berharap mendapatkan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mencari pemimpin yang dapat menanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan Anies Baswedan hingga kini masih memegang teguh nilai-nilai akhlak yang dimiliki oleh nenek moyangnya. Sehingga Anies Baswedan bisa menyuntikkan nilai-nilai yang mulia tersebut di tubuh pemerintahan seandainya Allah menakdirkan dia untuk menjadi pemimpin Indonesia, negara yang sangat kita cintai ini.
Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini. Kejar. Nah, itu yang pakai peci, pakai ayo ibu guru tadi. Pakai peci. Nah, ini orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini hari Minggu pagi. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kalau pagi hari begini santai, rileks. Saya punya hobi, salah satunya melihara ikan. Ini ikan-ikannya. Kalau kita masukin tangan di sini ya, ikan-ikan itu pada ngumpul, terus suka pada tuh lihat sedot-sedot dari jari. Mereka sebagian sudah ada yang lebih dari 5 tahun. Ini kalau main ikan begini di tepi kolam harus ekstra hati-hati biar nggak kecemplung 2 hari berturut-turut. Agak repot nih kalau kecemplung 2 hari berturut-turut, jadi harus hati-hati. Buat teman-teman juga kalau jalan hati-hati biar nggak kecemplung. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu jaga protokol kesehatan ya, dan insya Allah semua bisa lewatin pandemi ini dengan baik. Selamat menikmati hari Minggu, selamat menikmati bersama keluarga. Salam buat semuanya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta sekarang ini, terima kasih Pak Zita. Ini kalau nggak ada dukungan Pak Zita nggak jalan. Namanya BOTI. BOTI, biaya operasional tempat ibadah. Semua tempat ibadah di Jakarta mendapatkan 1 juta rupiah biaya operasional per bulan di seluruh Jakarta. Itu Masjid, betul, Pak. gereja. Karena saya koordinator Komisi E, jadi luar biasa juga ngeliat program-program Pak Anies di Komisi E itu langsung ke masyarakat banyak sekali. Langsung. Apresiasi. Jadi setiap tempat ibadah itu dapat 1 juta rupiah. Apakah rumah ibadah Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, semuanya terima. Lalu pekerja agamanya, mereka semua terima 500 ribu rupiah per bulan. Betul. Mereka terima. Apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, yang tadi saya ceritakan ini, Pok, ini membangun persatuan, membangun perasaan kebersamaan, membangun kesetaraan. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah,
lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini. Ya insya Allah tidak ada gelombang berikutnya, tapi ketika nanti ada gelombang berikutnya, kami siap terjun ke lapangan. Ini mumpung ada Pak Wagub juga di sini, saya curhat sedikit ya Pak. Ini kami di Solo tiap kali rapat COVID yang saya jadikan percontohan pasti Jakarta. Jakarta vaksinasinya sudah di atas 100%, Solo juga harus mengejar. Mohon maaf kami masih di angka 98%. Kalau tadi saya lihat stok plasma di Jakarta sudah melimpah. Ini kami juga kejar di Kota Solo biar makin melimpah. Ini sekali lagi ini luar biasa sekali kerja keras dari Pak Anies, Pak Riza untuk Jakarta. Ini benar-benar jadi percontohan untuk kami yang ada di daerah. Iya, saya SMA Anda di mana? Anda bicara tentang Monas? Iya, saya SMA Anda di mana? SMA Anda di mana? SMA Anda di mana?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Jadi kan kemarin salah satu mantan artis Giring Ganesa menyeruak namanya gara-gara memprotes Anies Baswedan perihal Formula E. Jadi ini ada mantan artis yang lain, Tina Toon, memprotes juga Anies Baswedan perihal yang sama, masih Formula E. Dan dia dengan begitu bangganya men-share video saat dia memprotes kegiatan tersebut di akun Instagramnya. Kita lihat dulu bersama-sama. Bertanya kami sebagai wakil rakyat, sebagai perwakilan rakyat, atas program-program dari Pemprov yang sudah ada temuan BPK-nya dan juga pemborosan. Juga ini ada tentang balapan Formula E. Balapan nggak bikin kenyang, Ketua. Kita juga masih COVID dan juga masih banjir, masih terancam banyak, Ketua. Sebagai warga dan juga masyarakat. Banyak prioritas juga yang berjalan. Jadi, Ketua, saya masih ditutup. Tolong berikan kami kesempatan dari fraksi untuk menyampaikan usulan tentang hak interpelasi ini. Terima kasih, Ketua. Luar biasa sekali ya, dia bilang Formula E ini tidak bikin kenyang sambil gebrak-gebrak meja. Saya yakin sekali kalau Anies Baswedan ini tahu kalau Formula E ini memang tidak akan membuat masyarakat kenyang. Karena Formula E bukan makanan. Tapi kan sebenarnya Anies Baswedan ini akan memberikan penjelasan ya kepada DPRD Jakarta pada tanggal 4 Oktober nanti. Ya sabarlah sebentar gitu, sebentar lagi, nggak usah gebrak-gebrak meja dulu. Lagi pula, keputusan untuk menyelenggarakan Formula E ini kan keputusan bersama. Waktu dulu kan DPRD juga yang menandatangan, akhirnya Anies berani DP. Lagian kalau nggak salah nih ya, nanti kita dengar ajalah penjelasan Anies nanti ya. Tapi kalau nggak salah, Formula E ini kalau dibatalkan, maka Jakarta akan kena denda. Bukan sekedar DP-nya nggak bisa balik. Jadi seharusnya sebagai anggota DPRD, Tina Toon dan anggota DPRD yang lain bertanggung jawab bersama-sama. Toh waktu itu setuju juga Formula E digelar. Sekarang daripada uang DP-nya nggak bisa balik, harus bayar denda juga. Mending paksain aja dulu lah diselenggarain. Setidaknya dengan diselenggarain, kita punya potensi untuk mendapatkan penghasilan pengganti dari penyelenggaraan Formula E itu. Ya kalau misalkan rakyat Jakarta menyadari hal ini, rakyat Indonesia menyadari hal ini, lalu bekerja sama semuanya ingin menyukseskan Formula E ini, insya Allah balik modal. Sekarang masalah Formula E ini adalah masalah yang terjadi sebelum pandemi. Jangan dikaitkan dengan pandemi. Jadi tolonglah, sekarang nasi telah menjadi bubur, Anies Baswedan udah izin dulu ke DPRD, DPRD sepakat, uang DP udah keluar, daripada uang DP yang sekian ratus miliar itu tidak balik lagi bahkan kena denda, ya udahlah kita bagaimana caranya mencari solusi. Itu kan tugasnya seorang anggota dewan. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, ada perubahan yang cukup menonjol hari ini. Kita tahu ya, fungsi dari baliho adalah untuk menaikkan popularitas, kemudian seiring dengan itu menaikkan juga elektabilitas. Tapi sejak baliho kepak sayap kebinekaan berubah, popularitas memang naik.
Tapi survei di mana-mana menunjukkan elektabilitas malah makin nyungsep. Ya, jadi ini memang perubahan yang luar biasa di masa pandemi hari ini. Maka kita menjadi heran ketika muncul baliho Anies Baswedan. Ngapain? Ini patut diduga dilakukan oleh orang-orang yang ingin elektabilitas Anies Baswedan turun. Kurang lebih ya begitulah ya logikanya. Selain baliho tentu fungsi buzzer yang kita tahu ini begitu berpengaruh dalam perpolitikan di Indonesia dalam 1 dekade terakhir ini. Bagaimana opini masyarakat bisa dibolak-balik oleh mereka yang konon katanya didanai oleh APBN. Ampun. Mudah-mudahan insaf ya dan kembali ke jalan yang benar. Rakyat jelata hari ini semakin mudah untuk mengakses data-data dan fakta-fakta dari para tokoh politik yang seringkali mengklaim hasil kinerjanya. Hari ini begitu mudah kita melihat sudut pandang lain dari sesuatu yang ditonjolkan, yang ditampilkan oleh seorang tokoh. Maka untuk Anies Baswedan, gak perlu baliho, gak perlu buzzer. Cukup tampilkan saja hasil kinerjanya. Tampilkan saja prestasi-prestasinya yang selama ini didapatkan. Dan dengan begitu, angle-angle berbagai kamera rakyat yang bertebaran di mana-mana jelas akan bisa melihat sisi-sisi lain dari berita-berita mainstream yang seringkali mudah dikendalikan oleh uang. Ya, kalau soal ingkar janji memang ada satu kasus Anies Baswedan ingkar janji. Seperti itu di video yang sebelumnya sudah kami tampilkan. Ya, waktu itu Pak Anies berjanji akan mensubsidi air bersih kepada 80% warga Jakarta. Dan faktanya ternyata 90%. Tidak sesuai yang dijanjikan. Jadi kelebihan 10%. Tapi kan rakyat jadi senang kalau ingkarnya seperti itu ya. Jadi sudahlah buat sahabat semua yang berharap Anies Baswedan bisa naik menjadi presiden, tidak perlu pasang baliho, tidak perlu sewa buzzer. Cukup tunjukkan saja apa yang sudah diraih oleh Anies Baswedan. Itu pun kalau dia tidak berpasangan dengan orang-orang yang memusuhi rakyat jelata selama ini. Partai-partai yang tidak mengedepankan hati nurani rakyat. Partai-partai yang kadernya banyak terjerat kasus-kasus korupsi. Kita dukung 100%. Tapi kalau dia berbalik arah, kita hantam juga. Karena fokus kita adalah pada nilai-nilai perjuangannya. Karena fokus kita adalah pada track record yang memang mengarah pada upaya membangkitkan kembali negara besar bernama Indonesia ini. Clear ya? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial dengan berdonasi ke rekening ini. Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal melalui WhatsApp di nomor ini. Ya, kita ingatkan saja sekalian ya bahwa di kampanyenya tempo hari Anies Baswedan pernah berjanji akan mensubsidi air bersih kepada warga DKI sebanyak 80%. Dan Anies Baswedan ingkar janji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, ada tulisan menarik dari Tony Rashid, seorang pengamat politik dan pemerhati bangsa. Dan di video ini saya akan coba bahasakan ulang. Ya, ini di awal cukup mengagetkan saya karena judulnya Anies Baswedan ingkar janji. Oh, ya, pembahasan dimulai dengan perbedaan antara lupa janji dengan ingkar janji. Kalau lupa janji, itulah yang banyak terjadi pada politikus kita. Begitu katanya. Ya, tentu kita ingat sekali, selalu di masa-masa kampanye yang mereka jual adalah janji. Dan setelah mereka terpilih dan menjabat, kemudian lupa dengan janjinya sendiri. Barangkali fokus utamanya adalah bagaimana mengembalikan modal yang miliaran itu atau bahkan sampai belasan, puluhan miliar segera kembali BEP. Apalagi kalau politikusnya berasal dari background pengusaha. Tentu kan fokusnya adalah bagaimana itu mencapai titik impas dan selanjutnya mendapatkan keuntungan. Ya, saya kira rakyat jelata juga sudah paham sih. Makin kesini kan makin pintar-pintar. Iya kan? Atau yang lebih parah lagi itu caleg. Jumlahnya sangat banyak. Mulai dari kabupaten kota, itu aja pilihannya banyak. Masuk ke provinsi, masuk ke pusat. Yang sebanyak itu pun nggak kita kenal mayoritasnya. Mereka kemudian menjual janji-janjinya. Ya, kita pun sebagai rakyat kalau ditanya apa janji dari caleg yang sekarang terpilih, saya kira kita juga lupa. Kita lupa, pejabatnya lupa.
Sama-sama lupa, clear, aman. Gitu kali ya. Kalau anggota dewan kan repot juga itu ketika janjinya A, kemudian dia justru dimasukkan ke komisi yang lain yang berbeda dengan janji itu. Ya makin sulit lah itu tercapai. Tapi memang ini agak berbeda ketika kita membahas sosok Anies Baswedan. Ya, dari sekian banyak para pemimpin daerah yang mengingat janji-janjinya, saya kira hanya beliaulah yang senantiasa terus-menerus mengingatkan warganya sendiri akan janjinya yang berjumlah 23 itu. Ya, Anies Baswedan selalu bilang kepada warganya, ingatkan janji 23 saya yang akan insya Allah saya penuhi. Ya memang agak langka orang yang seperti ini. Barangkali warganya saya sudah lupa itu. Ya tentu karena fokus kehidupan pada aktivitas masing-masing. Tapi beliau terus mengingatkan. Nah, itu soal lupa janji. Ada lagi ingkar janji. Ingkar janji berarti janjinya tidak dipenuhi sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Ingkar janji pun sama dengan lupa janji. Ya, kebanyakan dari janji-janji yang disampaikan oleh politisi itu juga diingkari. Termasuk Anies Baswedan. Ya kita ingatkan saja sekalian ya bahwa di kampanyenya tempo hari Anies Baswedan pernah berjanji akan mensubsidi air bersih kepada warga DKI sebanyak 80%. Dan Anies Baswedan ingkar janji. Memang disubsidi, tapi tidak 80% seperti yang dijanjikan. Melainkan 90%. Jadi kelebihan 10%. Nah ini kan ingkar janji juga kalau kita bicara definisi yang tadi kan. Nah kalau semua politisi ingkar janjinya seperti Anies Baswedan, maka saya kira rakyatnya akan senang. Ya, utang 80 dibayar 90. Senang kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, bicara tentang Anies Baswedan, memang sosok yang fenomenal di negeri ini. Kita tahu, di tengah begitu banyaknya mayoritas pemimpin kita yang tidak menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai seorang pemimpin, ya kita ketahui dengan capaiannya, kita ketahui dengan hasil kinerjanya. Muncul satu sosok dari DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang meski digempur habis-habisan oleh para haters dan buzzer, beliau tetap mampu memberikan jawaban yang clear, yang membungkam mereka untuk tidak bisa lagi berkoar-koar. Sehingga akhirnya pemaksaan opini yang terjadi. Itulah Indonesia kita hari ini. Masih ingat fitnah soal korupsi tanah? Apa yang terjadi? Ternyata pelakunya anak buah Ahok. Terakhir yang soal Formula E itu sudah dibantah dengan data dan fakta. Sehingga tuduhan-tuduhan yang muncul tentang Formula E itu lebih kepada fitnah dan tidak berdasar fakta. Ada videonya yang sudah membahas tentang ini. Janji politiknya sudah terpenuhi. Dan bulan ini Oktober 2021 tepat 1 tahun menjelang akhir periode kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta. Di Oktober 2022 Anies selesai menjabat sebagai gubernur Jakarta. Tuntas, insya Allah. Dan tentunya di tengah-tengah begitu gencarnya para capres yang lain, kita sebutlah Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, siapa lagi? Ganjar Pranowo barangkali termasuk. Begitu gencarnya mereka melakukan pencitraan, baik dengan baliho-baliho, dengan pembuatan kaos dan sebagainya. Tapi Anies, saya tidak melihat pergerakan dari pihak Anies Baswedan. Nggak bikin baliho, nggak bikin kaos. Ini kemudian menjadi greget bagi para netizen, rakyat jelata yang kemudian berharap Anies Baswedan mau dicalonkan sebagai presiden di 2024 nanti. Anies yang tanpa parpol, tidak masuk partai politik, dapat dukungan yang begitu luas dari masyarakat. Itulah yang membuat saya menjadi greget hari ini. Sekitar 100 video saya buat untuk menginformasikan kepada sahabat semua apa saja yang telah dilakukan Anies Baswedan. Apa saja fitnah-fitnah yang menerpa beliau. Bagaimana kelakuan orang-orang yang membenci beliau dengan tidak masuk akalnya, terus-menerus memborbardir, mencari kesalahan Anies Baswedan. Dan tidak satupun yang terbukti. Dan barangkali sahabat ingat ya, di bulan Mei, kita 5 bulan yang lalu, saya pernah mewacanakan di channel ini untuk membuat satuan relawan untuk mendukung, untuk mensupport, untuk memperjuangkan Anies Baswedan sebagai presiden 2024. Tentu dengan catatan, ya kami tidak buta mata hati. Kami tidak akan taklid karena sesungguhnya yang kami perjuangkan
bukanlah Anies Baswedannya, tapi orang-orang yang berada di jalan kebenaran, orang-orang yang memperjuangkan hak-haknya rakyat jelata, orang-orang yang dekat dengan Islam. Dan itu saat ini ya Anies Baswedan. Tapi meskipun begitu, ya, kalau di kemudian hari, nauzubillah min zalik, ternyata Anies Baswedan melakukan blunder fatal yang menyakiti rakyat jelata, maka detik itu pun saya dan kami akan cabut dukungan itu. Setuju ya sahabat semua? Ya dulu sudah kita sebut namanya komandan. Komando menangkan Anies Baswedan. Salamnya siap komandan. Artinya siap memenangkan Anies Baswedan. Ya tempo hari juga kami wacanakan dalam bentuk voting ya. Dan luar biasa, saya kira 90% lebih setuju, sepakat untuk kita sama-sama membuat satuan relawan yang bernama Komandan. Komando menangkan Anies Baswedan. Jadi hari ini, tanggal 9 Oktober 2021, kita pastikan berdirinya sebuah satuan relawan bernama Komandan. Buat sahabat-sahabat semua yang berada di berbagai daerah di Indonesia, yang sudah menyatakan kesiapannya, dukungannya, dan bahkan menyatakan kesiapsediaannya untuk menjadi perwakilan daerah, saya respect, saya hormati, dan kita akan tindak lanjuti ini. Tentu, karena ini kita siarkan secara umum, maka budget pun menonton, para haters pun menonton, bahkan nanti akan ada penyusup-penyusup masuk. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi kita punya suatu cara yang jelas tidak akan kita kasih tahu di publik. Kita akan punya langkah-langkah yang sistematis. Kita akan punya strategi-strategi bagaimana memperkuat komposisi di komandan ini agar mampu menopang Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden yang terpilih nanti. Insya Allah. Dan bagi sahabat semua dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang tertarik, yang berminat, yang sejalan dengan pikiran-pikiran kita, silahkan kontak di nomor ini untuk kita kemudian data dan kita akan lakukan konsolidasi secepatnya. Allahu Akbar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Apabila para sahabat sekalian tertarik untuk menyumbangkan sebagian harta sahabat untuk pembangunan pusat dakwah Al-Quran di daerah Jatinangor yang proyeksinya ini akan menjadi yang terbesar di Jawa Barat, silahkan sahabat mendonasikan sebagian harta sahabat sekalian ke nomor rekening berikut ini dan mengkonfirmasinya ke nomor kontak berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Republik ini hadir untuk menggelar kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Republik ini datang bukan dengan cita-cita. Republik ini datang dengan janji. Janji harus dilunasi bagi setiap orang. Republik ini tidak dirancang untuk melindungi minoritas, tidak dirancang untuk melindungi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara Indonesia tanpa syarat, agama apapun, keyakinan apapun, etnis apapun, bahasa apapun, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari Republik ini. Pada saat kita merdeka, penduduk kita sekitar 70-an juta, 95% buta huruf. Mereka memiliki seluruh persyaratan untuk pesimis. Hari ini penduduk kita 240 juta dan 95% buta huruf itu hari ini tinggal 8%. Tak banyak bangsa di dunia yang bisa mengubah dari buta huruf total menjadi melek huruf total seperti sekarang. Kita memiliki seluruh persyaratan untuk optimis. Karena itu kita turun tangan sama-sama. Kalau kita ingin maju menjadi bangsa yang besar, jangan fokus pada material. Kita sering merasa kekayaan terbesar kita adalah minyak, gas, tambang, laut, hutan. Kekayaan terbesar adalah manusia Indonesia. Kepemimpinan yang menggerakkan, karena tidak bisa urusan sebesar Indonesia diselesaikan satu orang. Kita harus menunjukkan kepemimpinan yang mengajak semua orang turun tangan, terlibat,
melunasi sama-sama janji kemerdekaan itu. Indonesia ini adalah Indonesia kita semua, milik kita. Mari kita miliki masalah yang ada di bangsa ini, lalu kita turun tangan rame-rame menyelesaikan masalah yang ada. Dan biarkan nanti kita bisa mempertanggungjawabkan perang kita hari ini kepada Tuhan dan kepada anak-anak kita serta anak-anak dari anak-anak kita, bahwa di era ini kita tidak tinggal diam, kita turun tangan dan kita wariskan republik yang berdiri lebih tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yusuf, ketemu lagi di channel Saiful Zaman. Akhir-akhir ini kita lihat bagaimana seorang Giring Ganesa seringkali menyerang Anies Baswedan karena dirinya bermimpi untuk menjadi presiden di periode 2024 nanti. Akhirnya salah satu netizen Indonesia membuat sebuah video singkat berdurasi 10 detik yang akan membuat kita melek seperti apa sebenarnya prestasi Giring Ganesa. Mari kita bersama-sama saksikan videonya. Nah, di video singkat ini terungkaplah alasan kenapa rakyat jelata menilai Anies Baswedan pantas untuk menjadi calon presiden di periode 2024 nanti. Ya karena Anies Baswedan udah terbukti banyak prestasinya semenjak dia menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta. Kira-kira nih, kalau ada orang yang prestasinya cuman masang baliho aja kayak Giring dan beberapa orang lainnya, pantasnya jadi apa ya? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial dengan berdonasi ke rekening ini. Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal melalui WhatsApp di nomor ini. Ini gubernur tidak bisa kerja, gagal. Lalu dikampanyekan, mari kita sama-sama jegal Anies untuk jadi presiden. Logika apa yang digunakan? Nggak logik sama sekali. Kan gubernur gagal, gubernur bodoh, biarkan saja, ntar kan kalah sendiri. Logikanya gimana sih? Takut betul. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Ini gubernur tidak bisa kerja, gagal. Lalu dikampanyekan, mari kita sama-sama jegal Anies untuk jadi presiden. Logika apa yang digunakan? Nggak logik sama sekali. Kan gubernur gagal, gubernur bodoh, biarkan saja, ntar kan kalah sendiri. Logikanya gimana sih? Takut betul, takut betul. Takut betul. Yang satunya lagi terlihat buru-buru, bahkan juga ada perkataan yang melemparkan, tanya aja Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Zatnika Dika, di channel Saiful Zaman. Sahabat semua, tentu sahabat juga tahu mengenai Anies Baswedan. Ya, siapa yang gak kenal beliau ya? Yang sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ya, yang semoga nantinya juga akan lanjut untuk memimpin bukan hanya Jakarta. Amin. Nah, dia nih, selain dari kemarin bikin heboh di mana Anies Baswedan ini sempat digugat dan dinyatakan kalah, tapi di luar dugaan bagaimana cara Pak Anies Baswedan ini merespon mereka. Dan kayaknya nggak ada juga tuh dari pelapor yang ujung-ujungnya bakal jadi ditahan. Nggak ada kan?
Kalau ada coba sahabat sebutin siapa. Nah ini ada satu lagi nih yang unik dari Bapak Anies Baswedan adalah di mana Pak Anies Baswedan ini kemarin kan sempat dipanggil oleh KPK. Pak Anies dipanggil sebagai saksi terkait kasus pengadaan tanah di Munjul. Ya orang kan biasanya ya kalau dipanggil KPK keluar-keluarnya itu wah gimana gitu kan, tegang atau gimana gitu. Ini enggak, Pak Anies ini beda. Bahkan sahabat juga bisa lihat nih sebagian video di mana Pak Anies keluar dari gedung KPK. Jadi tadi alhamdulillah sudah selesai memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Pertanyaan yang menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta. Lalu ada 9 pertanyaan yang sifatnya biografi formil, tanggal lahir dan itu ada 9 ya. Tapi yang menyangkut program perumahan ada 8. Sebenarnya tadi sudah selesai mungkin sekitar jam 12:30. Tapi kemudian lebih panjang untuk mereview, memastikan bahwa yang tertulis itu sama. Tuntas tadi semua, kira-kira jam berapa ya? Jam 3 ya mungkin. Lalu selesai. Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Harapannya penjelasan-penjelasan tadi bisa membantu untuk KPK menjalankan tugasnya. Menyangkut substansi, nanti biar KPK yang menjelaskan dari sisi kami tentang apa yang menjadi program Saruna. Itu saja barangkali. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ya, sahabat bisa lihat kan gimana ekspresinya saat keluar. Bisa menghadapi pers dengan santai, kalem, masih tetap banyak tersenyum gitu kan. Ya, nah ini yang menjadi viral di mana Pak Anies ini mendapatkan banyak pujian dari para netizen. Seperti yang dikutip di inews.com ini. Anies banjir pujian dari netizen usai diperiksa KPK. Weh, gimana ya? Aneh, biasanya kan orang kalau udah dipanggil KPK, wah, bukan pujian yang ada cemoohan, serangan gitu. Ini malah dipuji. Nah, biar gak gagal paham, mari kita simak beritanya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa tanggal 21 bulan 9 tahun 2021. Anies diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul. Alhamdulillah, senang sekali bisa terus membantu tugas KPK. Siang tadi memberikan keterangan untuk membantu KPK dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi terkait dengan sangkaan kasus korupsi di Perumda Pembangunan Saranajaya. Lanjut lagi, ini semua adalah bagian dari ikhtiar kita bersama dalam kapasitas apapun untuk terus-menerus mendukung usaha memerangi korupsi, termasuk untuk membantu KPK dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Ya, kita tahu lah ya di mana Pak Anies juga dulu pernah menjadi rektor di salah satu universitas dan beliau menjadikan anti korupsi menjadi sebuah mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Ya, lanjut lagi. Semoga keterangan dan penjelasan yang disampaikan tadi siang bermanfaat serta bisa ikut membantu menuntaskan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Itu yang ditulis Anies di kolom Instagramnya. Nah, perkataan-perkataan ini jelas mendapatkan sorotan dari para netizen. Katanya bahkan sampai 77.200 netizen menyukai unggahannya ini dan juga 4.378 komentar mewarnai di unggahan tersebut. Salah satunya kayak gini nih. Dicaci tidak tumbang, dipuja tidak terbang. Sehat dan panjang umur selalu buat Bapak. Tulis pemilik akun @ishakkuswoyo. Ya, amin. Sehat dan panjang umur selalu ya. Ya memang di saat ada serangan dan bagaimanapun juga dihadapi gitu kan. Dan segimana dipuji juga ya gitu-gitu aja gitu. Biasa aja dijalani gitu. Nggak jadi bikin hidungnya manjang. Salah ya kalau yang manjang bukan
Gara-gara dipuji. Mau jatuhin Anies? Adanya 2024 makin menggema namanya, kata pemilik akun @fuadbasra. Iyalah, untuk menjatuhkan, apalagi menjatuhkannya karena nanti tujuan di 2024, enggak lah. Yang pasti juga malah namanya Pak Anies ini terus di atas. Bahkan di survei juga elektabilitasnya stabil, tetap di atas gitu kan. Beda nih dengan yang satunya lagi. Karena saat itu yang dipanggil bukan hanya Pak Anies. Ada yang keluar dari kantor KPK itu mukanya tegang. Beda. Nih lihat videonya. Pelaksana badan anggaran itu bukan saya. Saya pelaksana anggaran itu kolegial gitu. Ini bukan saya. Pada saat itu ada defisit anggaran sebesar 18 triliun. Saya sisir sampai surplus 1 triliun. Nah setelah itu saya gelondongan dikasih ke eksekutif itu aja. Udah saya. Ya. Jadi ini gimana Pak? Apa? Itu gimana? Itu ya. Apa ya? Itu pembahasannya anggaran selesai. Kayak Pak Gubernur aja nanti. Ya gitulah ya pokoknya ya. Ekspresinya itu beda dengan Pak Anies tadi, yang santai kalem, yang ini agak tegang. Yang satu berani menyampaikan sesuatu dengan tenang kepada awak media, yang satunya lagi terlihat buru-buru. Bahkan juga ada perkataan yang melemparkan, tanya aja Pak Gubernur. Ya kayak Pak Gubernur aja nanti ya. Gitu kan, takut salah menjawab mungkin ya. Ya perlu kita ketahui juga, yang berikut tadi adalah Bapak Prasetyo Edy, Ketua DPRD DKI Jakarta, yang merupakan juga politisi dari Partai Moncong Putih. Dari Partai PDIP maksudnya, gitulah. Jadi jelas ya, kenapa banyak masyarakat yang terpesona melihat gayanya Pak Anies Baswedan. Seperti salah satu, salah dua, dan salah tiganya yang tadi kita bicarakan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, sahabat semua bisa memberikan support dalam bentuk finansial dengan berdonasi ke rekening ini. Jangan lupa juga untuk mengkonfirmasikan, sekaligus kita membangun silaturahim dengan lebih personal melalui WhatsApp di nomor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Zatmi Kadika di channel Saiful Zaman. Sahabat semua, kalau misalnya kemarin ada seorang Grace Natalie yang ingin menyelamatkan rekannya dengan menyindir, tetapi malah jadi kemakan omongannya sendiri. Nah, ini juga ada. Dan hal seperti itu bisa terulang. Dan bahkan ini yang mengikuti adalah KPK. Woi, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sahabat, saya menemukan di sebuah artikel bahwa KPK itu disinyalir menanyakan mengenai janji kampanye kepada Anies Baswedan. Kalau memang betul, berarti nanti KPK bisa juga menanyakan janji-janji kampanye dari anggota dewan, Pak Presiden tentunya, gubernur-gubernur mah pastilah, kan Pak Anies juga di sini awalnya. KPK disinyalir bakal tanya Anies soal janji kampanye Demokrat _2. Kebangetan. Ya iya kebangetan lah. Di sini KPK ya nggak tahu ya alasannya apa, apakah itu wewenangnya atau bukan gitu kan. Dan ini teh ngomongin yang tentang kemarin Pak Anies dipanggil atau beda lagi ya. Tapi di luar dari itu, KPK menanyakan mengenai janji kampanye, berarti ini udah bersinggungan dengan politik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, disinyalir bakal ditanya seputar janji kampanye oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Desas-desus tersebut bermula muncul dari cuitan politisi Partai Umat, Mustafa Narawardaya, merasa khawatir andai kata KPK benar-benar menanyakan pertanyaan itu kepada Anies Baswedan. Pasalnya hal tersebut dapat merembet ke semua pejabat yang hobi menyampaikan janji manis kepada rakyat di saat kampanye. Ya pasti jadinya ngerembet. Wah, kalau benar Anies Baswedan ditanyai KPK soal janji kampanye yang tak terpenuhi, bisa merembet ke semua pejabat yang suka janji pas kampanye dong. Katanya Senin 27 September 2021.
Saya tambahin, bisa ngerembet ke Pak Presiden nih, ditanya tentang janjinya udah tercapai atau belum. Siap-siap berarti. Kalau Pak Anies jadi ditanya tentang KPK, ya kita tunggu juga kelanjutannya, di mana Pak Presiden Jokowi ditanya janji kampanyenya oleh KPK. Sontak, cuitan tersebut pun ditanggapi oleh salah satu loyalis Agus Harimurti Yudhoyono, Hasbil Lubis. Politisi Partai Demokrat ini pun langsung menyinggung soal wewenang KPK. Hasbil menilai KPK tidak memiliki wewenang untuk menanyakan janji kampanye kepada Anies Baswedan. Bukan wewenang KPK juga yang nanyain itu, tegasnya. Urusin dulu anti korupsi yang korupsinya aja masih terus terjadi di kita gitu kan. Ini mau masalah nagih janji. Wah, tapi asik lah. Benar nggak sahabat? Gimana kalau nanti setelah ini, kalau memang benar terjadi, setelah ini lanjutkan ke Pak Jokowi, kira-kira akan terjadi atau tidak? Andai kata KPK menanyakan pertanyaan itu kepada Anies, ia menganggap KPK telah bertindak secara berlebihan kepada mantan Menteri Pendidikan itu. Pasalnya, janji kampanye Anies di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 sudah masuk ke ranah politik. Kebangetan jika benar menanyakan janji politik Anies Baswedan, pungkasnya. Iya jelas ya, ini sudah ada yang menyimpang dari ranahnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi ya cobalah harusnya berfokus dulu pada dunia korupsi di kita yang masih banyak gitu kan. Dan korupsinya juga bukan hanya korupsi yang meng-up atau menggelembungkan anggaran gitu kan, kayak yang tadi dibahas, sogok menyogok, suap menyuap, itu juga sama korupsi. Di saat itu semua belum beres, malah sekarang KPK mencoba untuk ke langkah yang lain, menagih janji kampanye dari seorang Anies Baswedan. Ya, padahal dari republika.co.id itu malah ada seorang pengamat yang menyampaikan bahwa mayoritas janji kampanye Anies terrealisasi. Coba bandingin dengan yang janji yang banyak belum terrealisasi. Minimal persentase yang sudah terrealisasi dan belumnya itu kan bisa kelihatan lah ya. Dan kita juga nggak tahu kalau misalnya ternyata belum terrealisasi atau misalnya ini mau diapain sama KPK emangnya. Sekali lagi saya ulangi, kalau memang ini betul seperti ini, ya kami juga rakyat jelata menunggu KPK untuk menanyakan janji-janji yang belum terlaksana oleh Bapak Presiden kita, Joko Widodo. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi, baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan, mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Zat Nikadika di channel Saiful Zaman. Sahabat semua, kalau misalnya kemarin ada seorang Grace Natalie yang ingin menyelamatkan rekannya dengan menyindir, tetapi malah jadi kemakan omongannya sendiri. Nah, ini juga ada, dan hal seperti itu bisa terulang. Dan bahkan ini yang mengikuti adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sahabat, saya menemukan di sebuah artikel bahwa KPK itu disinyalir menanyakan mengenai janji kampanye kepada Anies Baswedan. Kalau memang betul, berarti nanti KPK bisa juga menanyakan janji-janji kampanye dari
anggota dewan, Pak Presiden tentunya, gubernur mah pastilah, kan Pak Anies juga di sini awalnya. KPK disinyalir bakal tanya Anies soal janji kampanye Demokrat .2 kebangetan. Ya iya kebangetan lah. Di sini KPK ya nggak tahu ya alasannya apa, apakah itu wewenangnya atau bukan gitu kan. Dan ini teh ngomongin yang tentang kemarin Pak Anies dipanggil atau beda lagi ya. Tapi di luar dari itu, KPK menanyakan mengenai janji kampanye, berarti ini udah bersinggungan dengan politik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, disinyalir bakal ditanya seputar janji kampanye oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Desas-desus tersebut bermula muncul dari cuitan politisi Partai Umat, Mustafa Narawardaya, merasa khawatir andai kata KPK benar-benar menanyakan pertanyaan itu kepada Anies Baswedan. Pasalnya hal tersebut dapat merembet ke semua pejabat yang hobi menyampaikan janji manis kepada rakyat di saat kampanye. Ya pasti jadinya ngerembet. Wah, kalau benar Anies Baswedan ditanyai KPK soal janji kampanye yang tak terpenuhi, bisa merembet ke semua pejabat yang suka janji pas kampanye dong. Katanya Senin 27 September 2021. Saya tambahin, bisa ngerembet ke Pak Presiden nih, ditanya tentang janjinya udah tercapai atau belum. Siap-siap berarti. Kalau Pak Anies jadi ditanya tentang KPK, ya kita tunggu juga kelanjutannya, di mana Pak Presiden Jokowi ditanya janji kampanyenya oleh KPK. Sontak, cuitan tersebut pun ditanggapi oleh salah satu loyalis Agus Harimurti Yudhoyono, Hasbil Lubis. Politisi Partai Demokrat ini pun langsung menyinggung soal wewenang KPK. Hasbil menilai KPK tidak memiliki wewenang untuk menanyakan janji kampanye kepada Anies Baswedan. Bukan wewenang KPK juga yang nanyain itu, tegasnya. Urusin dulu anti korupsi yang korupsinya aja masih terus terjadi di kita gitu kan. Ini mau masalah nagih janji. Wah, tapi asik lah. Benar nggak sahabat? Gimana kalau nanti setelah ini, kalau memang benar terjadi, setelah ini lanjutkan ke Pak Jokowi, kira-kira akan terjadi atau tidak? Andai kata KPK menanyakan pertanyaan itu kepada Anies, ia menganggap KPK telah bertindak secara berlebihan kepada mantan Menteri Pendidikan itu. Pasalnya, janji kampanye Anies di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 sudah masuk ke ranah politik. Kebangetan jika benar menanyakan janji politik Anies Baswedan, pungkasnya. Iya jelas ya, ini sudah ada yang menyimpang dari ranahnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi ya cobalah harusnya berfokus dulu pada dunia korupsi di kita yang masih banyak gitu kan. Dan korupsinya juga bukan hanya korupsi yang meng-up atau menggelembungkan anggaran gitu kan, kayak yang tadi dibahas, sogok menyogok, suap menyuap, itu juga sama korupsi. Di saat itu semua belum beres, malah sekarang KPK mencoba untuk ke langkah yang lain, menagih janji kampanye dari seorang Anies Baswedan. Ya, padahal dari republika.co.id itu malah ada seorang pengamat yang menyampaikan bahwa mayoritas janji kampanye Anies terrealisasi. Coba bandingin dengan yang janji yang banyak belum terrealisasi. Minimal persentase yang sudah terrealisasi dan belumnya itu kan bisa kelihatan lah ya. Dan kita juga nggak tahu kalau misalnya ternyata belum terrealisasi atau misalnya ini mau diapain sama KPK emangnya. Sekali lagi saya ulangi, kalau memang ini betul seperti ini, ya kami juga rakyat jelata menunggu KPK untuk menanyakan janji-janji yang belum terlaksana oleh Bapak Presiden kita, Joko Widodo. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi, baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan, mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya,
kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, polemik di Jakarta terus bergulir dan Anies Baswedan terus-menerus menjadi sasaran tembak dari PDIP, PSI, dan gengnya Cokro TV. Nah, sekarang ada berita lagi. Baru kemarin kabarnya namanya Gembong. Ngeri kali namanya ya, Gembong Warsono. Ya, ini saya dapatkan kabarnya dari fifa.co.id. Anggota fraksi Partai PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gembong Warsono mengkritik keras langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan yang ngotot menggelar Formula E di Jakarta. Sebetulnya ini sudah banyak dibahas di video-video saya yang sebelumnya. Bahkan di 12 fakta membungkam PDIP, PSI, dan gengnya Cokro TV itu jelas clear dijelaskan. Dipaparkan dengan rinci alasan-alasan plus minusnya tentang penyelenggaraan Formula E. Di situ Anda mestinya paham. Atau Anda belum dapat penjelasannya? Keduluan oleh saya. Padahal saya dapatnya dari media mainstream. Ayolah, lebih pintar sedikit lah anggota dewan. Jangan kalah sama rakyat yang diwakilinya. Ini Gembong ngomong begini, kebijakan Pemprov dalam konteks penyelenggaraan balapan mobil Formula E kok rasanya kurang tepat di saat rakyat Jakarta sedang kesulitan akibat pandemi COVID-19. Ya ini kan bukan hanya rakyat Jakarta, ya, seluruh dunia menghadapi persoalan COVID-19. Tapi bagaimana kebijakan itu diambil, itu yang mestinya Anda pahami. Apakah lantas dengan menyelenggarakan itu Pemda DKI Jakarta tidak menangani COVID-19? Logikanya dipakai. Jakarta salah satu yang terbaik, bahkan yang terbaik kalau di Indonesia dalam penanganan COVID-19. Dan ini yang lebih parah lagi nih. Dia bilang juga begini, wong penduduknya lapar kok diajak menonton balapan mobil yang nggak ada suaranya. Ini terus-menerus dihubung-hubungkan pada persoalan kebutuhan utama rakyat yang sebetulnya nggak nyambung. Ini seperti omongannya Tina Tun kemarin. Ngapain katanya bikin Formula E nggak bikin kenyang. Ini ada tentang balapan Formula E, balapan nggak bikin kenyang Tuan. Lah emang ngecat pesawat terbang kepresidenan yang ngabisin berapa miliar itu bikin kenyang? Kan enggak gitu, beda konteksnya. Mikir. Dan tentu yang lebih parah lagi, ini kalau kita balikan. Tadi kan omongan Gembong, wong penduduknya lapar kok diajak nonton balapan mobil yang nggak ada suaranya. Ini dibalas oleh para netizen, wong penduduknya lapar kok malah dikorupsi dana bansosnya. Dan PDIP nggak ada suaranya. Luar biasa, makjul sekali ini. Ya, semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itu yang parah. Itu yang persoalan dengan hajat hidup orang banyak. Itu persoalan dengan kelaparan. Jelas-jelas untuk makan rakyat dikorupsi. Mau dibilang jahat kayaknya terlalu halus. Apa yang kata yang lebih tepat dari jahat ya? Lanjutnya begini, hari ini kita menjelaskan kepada Tuhan kita bahwa apa yang kita lakukan tidak menghamburkan uang. Itu sudah terjadi sebelum pandemi. Kita tidak membakar uang begitu banyak. 560 miliar tentu bukan uang sedikit, tapi itu bisa menghasilkan dampak yang jauh lebih besar. Bahkan sudah diprediksi triliunan. Anda dengar dulu deh 12 fakta yang membahas tentang persoalan balap mobil Formula E ini. Uang yang kita bakar ini kalau kita geser untuk kepentingan rakyat Jakarta, ini urusan Tuhan kita. Gimana maksudnya? Yang jelas untuk membantu dampak perekonomian dari masyarakat, Pemprov DKI sudah melakukannya dan sudah dianggap yang terbaik dibandingkan daerah lain. Kita balikan aja, Anda Gembong, Anda sudah menyumbang berapa banyak gitu.
Minimal untuk dapil Anda. Itu aja dong diumumkan. Biar nampak bahwa Anda juga bukan sekedar koar-koar, tapi Anda juga berbuat nyata. Apalagi tunjangan anggota dewan yang begitu luar biasa fantastisnya. Ini kalau nggak diiringi dengan aksi-aksi langkah nyata yang dilakukan oleh Anda para anggota dewan, Anda bikin malu rakyat. Yang begini-begini inilah yang sudah selayaknya mundur dari jabatan. Biar berkurang sajalah itu anggota dewan. Kurang manfaat juga itu mereka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Apabila Anda tertarik untuk turut menjadi supporter dari berbagai kegiatan Narapidana Tobat atau NATO Foundation, dapat mengirimkannya ke nomor rekening berikut ini dan mengkonfirmasi donasinya melalui nomor kontak yang sudah disediakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar sosial politik berikutnya.